Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa sadaqallahul aliyyul azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin, jelang Jumat yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan pada saudara sebuah materi khutbah yang berjudul Fitrah Manusia. Saudara-saudara, apa itu fitrah manusia? Fitrah manusia itu kalau menurut Profesor Dr. Haji Rahmat Jandika, beliau mengatakan bahwa fitrah manusia itu adalah tabiat asal kejadian manusia. Nah, saudara-saudara, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Rawahu Muslim. Bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang baru dilahirkan itu adalah berada dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan bebas, merdeka. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, karena pengaruh didikan orang tuanya lah, sehingga anak itu akhirnya menjadi anak yang beragama Yahudi, atau anak yang beragama Nasrani, atau anak yang beragama Majusi. Ini menunjukkan bahwa kalau sudah menyangkut masalah keyakinan, ini berarti yang paling dominan itu adalah pengaruh daripada didikan orang tuanya. Maka jujur saja kalau saudara misalnya dikatakan sampean itu Islamnya Islam turunan, ya kalau memang iya kenapa? Memang orang tua kita Islam, akhirnya kita itu ikut Islam karena memang karena pengaruh didikan kedua orang tuanya lah, dalam hadis katakan, sehingga anak itu menjadi anak yang beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini menunjukkan bahwa kalau sudah menyangkut masalah keyakinan, ini berarti pengaruh orang tua itu sangat dominan. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah fitrah manusia itu baik atau buruk? Ini pendapat atau yang lain? Ini banyak sekali pendapat. Kalau menurut pakar jiwa, fitrah manusia itu tidak baik, tapi tidak buruk, tapi punya potensi kedua-duanya. Jadi bisa baik, bisa buruk, itu tergantung pada didikan atau pada pengaruh yang datang dari luar. Sedangkan menurut pakar tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa fitrah manusia itu adalah mengenal Tuhan. Padahal tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka fitrah manusia itu sebetulnya adalah mengenal Allah. Alasannya apa? Karena waktu manusia berada di alam arwah, manusia itu sudah diambil kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum ditiupkan ke janin ibunya, manusia itu sudah disumpah oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Di sinilah makanya menurut Syekh Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa manusia menurut fitrahnya adalah mengenal Tuhan, padahal tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti manusia menurut fitrahnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, beliau katakan bahwa manusia menurut fitrahnya adalah Islam. Ya, makanya Islam dikatakan sebagai agama fitrah. Hal ini dikuatkan oleh ayat Al-Quran
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, ya, kepada agama yang lurus, yaitu Islam, fitratallah yang telah diciptakan oleh Allah, allati fataran nasa 'alaiha, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan tabiat asal kejadian manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada pada penukaran pada fitrah yang telah diciptakan oleh Allah. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, saudara-saudara sekalian, apa buktinya kalau manusia menurut fitrahnya itu Islam? Saudara akan tahu. Coba kalau saudara telusuri naluri-naluri yang ada pada diri kita manusia, nanti semuanya itu akan dijawab, ya, di dalam Islam dengan tepat. Misalnya apa? Yang pertama, manusia itu punya naluri makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, wa kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya Kanjeng Nabi kasih contoh kita, Nabi tidak makan kalau tidak lapar dan akan berhenti makan sebelum kenyang. Yang bikin soro kita itu kan karena berlebih-lebihan itu. Ya, itu yang diharamkan di dalam agama. Kemudian yang kedua, manusia menurut fitrahnya punya naluri apa? Manusia punya naluri seksual. Nah, Islam datang memberikan jawaban. Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kamu telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu, karena sungguhnya nikah itu aghaddu lil basar, dapat menundukkan pandangan mata, wa ahsanu lil farji, dan dapat menjaga kemaluan. Fa illam yastati, apabila kamu masih belum mampu untuk menikah, ya, fa alaihi bisaum, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija, karena sungguhnya berpuasa itu dapat mengendalikan nafsu seks yang membara. Nah, ini Islam memberikan jawaban, semuanya dijawab oleh Islam. Ya, ketika manusia punya naluri apa? Manusia punya naluri sosial, makanya manusia disebut dengan homo society, makhluk yang bermasyarakat. Islam datang untuk memberikan jawaban, di mana dalam Al-Quran, ya, surat Ali Imran 159, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Artinya apa? Fa bima rahmatin minallahi lintalahum, maka karena rahmat Allah lah engkau Muhammad dapat berkasih sayang terhadap mereka, dapat bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walaupun tafaddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik, jika engkau berkeras hati, berkeras kepala, lam faddu min haulik, pasti mereka akan menjauhkan daripadamu. Fa'fu anhum, maafkan mereka apabila mereka bersalah, wastaghfir lahum, mintakan ampun pada Allah apabila mereka berdosa, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam urusan-urusan yang penting. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah itu suka kepada orang-orang yang suka bertawakal kepadanya. Ini sudah 3. Kemudian yang keempat, manusia punya naluri apa? Manusia punya naluri berketuhanan. Makanya manusia itu disebut dengan homo divine. Manusia itu makhluk yang berketuhanan. Nah, Islam datang untuk memberikan jawaban bahwa Tuhan yang dicari oleh manusia itu sepanjang sejarah sejak zaman Yunani purba sampai sekarang itu siapa? Tuhan. Ya, Tuhan. Makanya dalam sejarah filsafat mulai sejak zaman Yunani purba sampai sekarang semuanya mencari Tuhan. Nah, dalam pencarian Tuhan itu ada yang ketemu dan ada yang tidak. Yang ketemu itu pun dibagi 2. Ada yang ketemu tapi tidak mendapatkan hidayah taufik, sehingga menamakan Tuhan sesuai dengan seleranya sendiri. Makanya ada yang menamakan Tuhan dengan the absolute good, kebaikan yang mutlak. Ada yang menamakan Tuhan dengan penggerak yang tidak bergerak. Ada yang menamakan Tuhan dengan God.
Ada yang menamakan Tuhan dengan Eli lama sabahtani. Itu Tuhan yang dimaksudkan. Ada yang menamakan Tuhan dengan Gusti, ada yang menamakan Tuhan dengan Pangeran. Ini karena belum mendapatkan hidayah taufik. Tapi yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, taulah bahwa Tuhan yang dicari itu adalah Allah. Qul innani anallah, katakan bahwa sungguhnya aku itu adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Sementara yang mencari Tuhan tapi tidak ketemu, mereka akhirnya jadi kafir. Itulah yang dialami oleh filosof-filosof kafir seperti Karl Marx, Lenin, Engel, Nietzsche. Mereka filosof-filosof kafir, filosof ateis. Ya. Sampai akhirnya apa? Dia mengatakan bahwa bahwa agama adalah merupakan candu bagi rakyat. Agama adalah merupakan keluh kesah daripada makhluk yang ditimpa sengsara. Ya. Bagi mereka Tuhan itu tidak ada. Karena menurut mereka apa? Manusia sendiri yang mengada-adakan Tuhan, kemudian melukiskan Tuhan seperti dirinya. Andai kan sapi bisa melukis, kata mereka, sapi pun akan melukiskan Tuhan seperti dirinya yang punya kaki 4, punya ekor, dan lain sebagainya. Makanya sampai dia mencetuskan teologi God is dead, Tuhan mati. Karena menurut mereka manusia mengada-adakan Tuhan. Nah, inilah saudara-saudara sekalian. Nah, oleh karena itu maka untuk sampai kepada Tuhan yang benar, manusia tidak hanya cukup dengan akal dan tidak hanya cukup dengan akal saja. Manusia memang dengan akalnya bisa sampai kepada Tuhan, tapi untuk tahu bahwa Tuhan yang sebenarnya itu siapa, manusia itu butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu butuh fitrahnya sehingga sampai kepada Tuhan yang dicarinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saudara-saudara sekalian, menurut Islam tadi bahwa fitrah manusia, menurut para pakar, fitrah manusia itu sebetulnya adalah mengenal Tuhan. Kemudian Islam semuanya itu tidak salah, tidak bertentangan, karena Islam itu unsur pokok yang pertama yang harus dikenal adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Dan akhirnya marilah kita tutup dengan doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qurbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa alamu annallaha yuhibbul muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suara-suara fitrah daripada manusia ini luar biasa. Tidak peduli mereka pendeta, tidak peduli mereka anaknya pendeta, tidak peduli mereka biksu, tidak peduli mereka filosof. Kalau memang mereka mengikuti suara hatinya, pasti mereka akan masuk Islam. Makanya banyak para pendeta, para pakar-pakar, para pendeta, pastor, biksu dan lain sebagainya yang akhirnya masuk Islam. Bahkan di Indonesia ini sudah banyak mereka para pendeta, pastor, biarawati yang masuk Islam, termasuk salah satu contoh yang konkret yang seringkali diundang di kampus-kampus itu Dr. Haji Muhammad Syafi'i Antonio. Itu aslinya namanya adalah Antonio. Dia anaknya seorang pendeta. Dia anaknya ketua dewan gereja. Nah, ketika umur 13 tahun, apa yang dia katakan? Pak, saya akan masuk Islam. Mohon
saya diizinkan. Loh, apa kamu sudah gila? Kamu itu anaknya siapa? Kamu itu anaknya pendeta. Kamu anaknya ketua dewan gereja. Kok kamu masuk Islam itu? Nanti apa kata orang? Saya sudah kuat tekad saya, Pak, untuk masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, kamu akan dicoret dari nama keluarga sehingga kamu nanti tidak akan diberikan warisan dari Bapak. Sudah, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya aku jadi masuk Islam. Akhirnya dia pergi ke Masjid Istiqlal Jakarta. Kemudian di situ dia berekrar untuk masuk Islam. Habis itu diantarkan karena dia kepingin pondok, diantarkan ke pondok pesantren. Begitu lulus dari pondok pesantren, lulus dari SMA itu, kemudian masuk S1-nya jurusan tafsir hadis di Al-Azhar University. Kemudian setelah itu S2 dan S3-nya diselesaikan di Australia, dia ngambil jurusan ekonomi. Akhirnya sekarang dia doktor ya, ekonomi syariah. Dia termasuk pakarnya ekonomi syariah di negeri ini. Ya, satu hari yang mengembirakan apa? Dikutip ya dari majalah Gontor, di situ dituturkan bahwa saya sekarang sudah lega karena ibu saya pun sudah, karena mama saya sudah masuk Islam dan haji bersama saya dan istri. Kalau papa, saya tidak punya harapan apa-apa karena papa masih tetap bersikukuh pada agamanya. Dan alhamdulillah saya waktu bawa jamaah umroh ketemu dengan beliau di Madinah. Saya pada saat itu bawa jamaah 57 orang dari Mabrurah lewat Hong Kong. Sementara beliau bawa jamaah umroh. Saya tanya, Ustaz, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada berapa bawa jamaah? Iya, saya bawa 250 jamaah. Masya Allah. Nah, oleh karena itulah makanya kalau dibilang, ya kalau kamu masuk Islam, kamu tidak akan mendapatkan warisan apa-apa dari Papa. Itu tidak masalah. Karena apa? Allah Maha Kaya. Itulah ya suara daripada fitrah manusia itu, anaknya siapa saja kalau memang sudah mendapatkan hidayah akhirnya dia pun akan Islam. Nah, saudara-saudara sekalian, akhirnya ya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warda 'anna Muhammadahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma raham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasruddin wahdal man haddal al muslimin. Allahumma adfa'ana al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wasifal muhtalifat wasadat wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan ambaladana Indonesia khassa wa an sa'ilul muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.